sehingga kita layak menghadap Tuhan dalam kebaktian ini. Untuk itu kami undang jemaat, kita berdiri menyanyi dalam muncul nomor 515. Nomor 1. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih atas hari Sabat-Mu yang suci ini. Kami boleh datang berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh prosesi ibadah khotbah pada siang hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk semua yang sudah hadir, baik di tempat ini, dan juga mereka yang saat ini sedang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Sertai kami dari awal sampai akhir, agar semua yang boleh kami lakukan berkenan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sabat siang ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan Pak Pandu dengan judul Ibadah yang Benar. Namun sebelumnya kita akan mulai acara kita ini. Kita akan berdiri menyanyi dalam lagu Sion nomor 345. Hari yang terindah
Bapa kami yang bertata dalam takhta kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, dan Allah yang senantiasa mengampuni dosa pelanggaran kami. Pada siang Sabat ini ya Bapa, kami umat-umat Tuhan, baik dari sidang Jember, sidang Semboro, demikian juga tamu yang boleh hadir pada saat ini untuk datang beribadah memuji muliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Bapa terlebih mengampuni dosa pelanggaran kami, bila mana sepanjang 6 hari yang sudah kami lalui dalam kehidupan kami, ada yang tidak berkenan di hadapan Bapa, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik di dalam pikiran kami, tutur kata kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa terlebih dahulu mengampunkan semuanya itu, agar Bapa melayakkan kami mengambil takhta kuasa Bapa dalam keadaan kami yang saat ini. Bapa di surga, kami menaikkan puji syukur, terima kasih kami, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi masing-masing kami sepanjang 6 hari yang sudah kami lalui. Biarlah semuanya itu boleh membawa kami untuk lebih dekat, bergantung kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau lah pemelihara kami ya Bapa. Dan biarlah dalam kehidupan kami boleh muliakan Engkau melalui perkataan kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami, agar semuanya kami melakukan yang benar di pemandangan Tuhan. Bapa, siang Sabat ini Tuhan berkati masing-masing kami. Di dalam kami akan menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pandu. Biarlah firman ini semakin menguatkan iman percaya masing-masing kami, sehingga kami dalam kehidupan yang seperti saat ini, kehidupan yang penuh kesulitan, kami boleh punya satu pengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah masing-masing kami Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit yang tidak kami inginkan, terlebih di dalam situasi pandemi ini ya Bapa. Biarlah kami dijauhkan dari virus corona yang saat ini masih berada di negara kami. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai yang terendah. Biarlah mereka Kau berikan hikmat bijaksana di surga, agar boleh memimpin negara ini dengan bijaksana, sehingga kami umat-umat Tuhan boleh mendapatkan kebebasan untuk memuji muliakan Engkau, sehingga melalui apa yang dilakukan pemerintah ini kami boleh bersukacita oleh karena Tuhan menyertai pemerintahan kami. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Bila mana ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, kami mohon kepada Bapa, biarlah kiranya kuasa Bapa akan memberikan kesembuhan bagi saudara kami ini, sehingga bila mana mereka sembuh, pada kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama beribadah di tempat ini memuji muliakan nama Tuhan. Dan bila ada yang saat ini mendapatkan beban di dalam kehidupannya, Tuhan Engkau Allah yang Maha Kasih, biarlah kiranya beban di antara saudara kami saat ini ditanggung, boleh Engkau tanggung, supaya beban saudara kami saat ini boleh mendapat kelegaan oleh karena Tuhan turut campur tangan di dalam setiap beban dan masalah kehidupannya. Ya Bapa, inilah doa penuhan kami di siang Sabat ini. Doa yang kurang sempurna ini Bapa akan dilanjutkan doa sempurna dari yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum petugas mengumpulkan persembahan, akan saya bacakan bacaan persembahan pada Sabat hari ini, 27 Februari 2021, berjudul Saat Ester Menempatkan Tuhan yang Terutama. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama bisa jadi sulit. Apa yang dapat kita pelajari dari Ester yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita hari ini? Ketika Ester setuju untuk mengikuti proses seleksi yang pada akhirnya akan menjadikan dia ratu kerajaan Persia, pasti banyak keraguan yang melintas di benaknya. Mereka adalah orang buangan dan prospeknya redup. Sepertinya Tuhan telah meninggalkan mereka pada pemerintahan Persia sambil tetap menuntut ketaatan. Tetapi Ester cantik, dan ini adalah kesempatan untuk melampaui setiap wanita di kerajaan. Ester cantik, luar dan dalam. Bahkan raja yang kejam pun bisa melihat itu. Xerxes memilihnya di atas semua yang lain untuk menjadi ratunya. Ester menikmati istananya sendiri dan hak-hak istimewanya yang hanya bisa dia bayangkan di tahun-tahun sebelumnya. Sulit untuk menempatkan Tuhan yang terutama ketika kita bergumul dengan kemiskinan dan kekurangan sumber daya. Namun kekayaan dan kekuasaan seringkali juga membuat orang menjauh darinya. Bagaimana Anda mendapatkan Tuhan yang terutama ketika Anda memiliki lebih banyak kekayaan dan pengaruh daripada orang-orang di sekitar Anda? Anda dapat mengikuti teladan Ester dan mengingat mereka yang membutuhkan perlindungan. Raja Xerxes ditipu oleh seorang penasihat ketika dia mengeluarkan keputusan kematian terhadap semua orang Ibrani. Saat ditantang untuk memohon belas kasihan raja, Ester merasa takut. Dengan kata-katanya sendiri, di dalam Ester 4 ayat 11 mengatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ester tidak kebal terhadap rasa takut, namun dia berani karena dia cantik. Setelah meminta semua orang Ibrani untuk berpuasa dan berdoa, dia mempertaruhkan nyawanya dengan bertemu bersama raja tanpa diundang. Pada saat yang berisiko besar itu, dia menempatkan Tuhan yang terutama
dan menyatakan beberapa kata yang paling tak terlupakan dalam semua sejarah. Jika saya binasa, saya binasa. Ester telah menempatkan Tuhan yang terutama. Teladannya mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Saat dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan, kita ditantang untuk menemukan Tuhan yang terutama. Doa. Bapa Surgawi, kami menyembah-Mu pagi ini dengan persepuluhan dan persembahan kami. Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita menyanyi dalam lagu Sion nomor 260. Kita menyanyi dalam lagu Sion nomor 1. Kiranya persembahan masjid ini Tuhan berkati agar dapat menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil di sekitar kami ataupun di seluruh dunia. Dan biarlah sisa dari apa yang ada dalam keluarga masing-masing kami, keuangan itu boleh memberkati juga untuk dapat kami gunakan kehidupan kami dari. Terima kasih Bapa mendengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pandu, ayat inti dari khotbah pada siang hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 27. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Demikian firman Tuhan.
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Jemaat kami undang berdiri, kita menyanyi lagu tema kita. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus boleh hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian, bahkan pemahaman kepada masing-masing kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan dengan pertolongan kekuatan dari surga, kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai seluruh acara khotbah pada siang hari ini, semua boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan kepujian bagi nama Tuhan dan untuk berkat bagi kami, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang sedang beribadah di rumah masing-masing, baik secara online maupun secara offline. Kehendak-Mu jadi, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang saat ini sedang mengikuti khotbah di rumah atau ibadah di rumah secara offline maupun secara online. Kami mengucapkan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali, bertatap muka dengan muka satu dengan yang lain, untuk bersama-sama berbakti memuji akan nama Tuhan di rumah Tuhan yang Bapak Ibu yang kami hormati atau yang dikasihi, kita mungkin masih ingat kapan virus corona masuk di Indonesia. Ada yang mungkin bisa ingat, saudara, kemarin saya coba googling, tanggal 3 Januari 2020 ini secara resmi pemerintah memberitahukan bahwa virus itu sudah ada di Indonesia. Kemudian pengumumannya, saudara-saudara, kalau masuknya itu tanggal 3 Januari, pengumuman secara resmi oleh pemerintah itu pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2020.
Nah, sudah hampir setahun. Nanti ketika bulan Maret sudah 1 tahun, dan itu ulang tahun pertama COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada ulang tahun yang kedua, ya, cukup pertama saja. Kemudian update terakhir saudara-saudara, dampak dari COVID-19 ini yang terpapar itu jumlahnya 1.306.141 orang. Ini yang positif COVID-19. Kemudian yang dinyatakan sembuh itu ada 1.112.275 orang. Dan yang meninggal ini ada 35.254 orang, dan ini dari waktu ini ada perubahan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kami kasihi, COVID-19 ini kelihatannya sudah mengacaukan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Baik itu secara ekonomi maupun tatanan sosial, bahkan tatanan keagamaan kita. Semua agama, ya, yang ada di Indonesia ini pada waktu itu himbau untuk tidak mengadakan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah, karena dikhawatirkan virus ini akan semakin melebar. Karena itu untuk memutus mata rantai COVID ini, pemerintah menghimbau, pemerintah membuat kebijakan supaya umat-umat yang beribadah itu beribadah di rumah masing-masing, baik secara online maupun secara offline. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bertatap muka untuk beribadah pada hari Sabat yang suci ini, ya, dengan keadaan sehat walafiat. Sungguh ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan tatap muka ini mengingatkan kita pada saat yang sangat berbahagia nanti, yaitu pada saat kita bertemu muka dengan siapa? Dengan Yesus di surga. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari Jemaat Semboro yang dipimpin oleh Ibu Ebenezer Purbo. Kemudian juga Mas Aji, ya, lama kita tidak bertemu. Kemudian Mas Budi, ya, semoga kehadiran saudara-saudara di tempat ini memberikan semangat kita, ya, umat-umat Tuhan di Jember untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, khotbah kita pada hari ini sebenarnya ini bukan khotbah, ya, saya lebih cenderung untuk menyampaikan tentang bagaimana ibadah yang benar di dalam gereja pada hari Sabat menurut peraturan gereja Masehatkan hari ke-7. Ya, peraturan yang terakhir kalau tidak salah itu nomor 15 tahun 2015. Dan saudara-saudara, nanti akan saya sampaikan ada 3 hal, ya, beribadah yang benar itu menurut peraturan gereja Masehatkan hari ke-7. Kemudian yang kedua menurut kebiasaan Tuhan Yesus, dan yang ketiga nanti menurut buku Roh Nubuat atau tulisan Roh Nubuat. Baik, sebelum kita mengerti tentang bagaimana beribadah yang benar di dalam gereja Masehatkan hari ke-7 pada hari Sabat, saya akan menyampaikan dulu tentang apa itu gereja.
Ya. Di dalam Alkitab ada ungkapan tentang gereja, ada beberapa ungkapan. Yang pertama yang ditulis di dalam Kisah 20 ayat 28. Nanti bisa Bapak Ibu buka-buka di rumah. Gereja disebut dengan jemaat Allah. Kemudian di dalam Efesus 4 ayat 12, gereja disebut dengan tubuh Kristus. Kemudian berikutnya kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 12, di sana disebutkan bahwa gereja itu adalah jemaat Allah yang hidup. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, dalam catatan Alkitab, kata gereja itu sekurang-kurangnya memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah gereja dalam pengertian umum itu diaplikasikan pada gereja seluruh dunia. Kemudian yang kedua, gereja dalam pengertian yang khusus yang diaplikasikan kepada gereja di kota atau di suatu provinsi. Mari kita lihat berikutnya, saudara-saudara. Gereja kota di dalam kitab Perjanjian Baru itu disebut sebagai jemaat lokal. Contohnya adalah jemaat di Roma, ya, jemaat di Korintus, jemaat di Tesalonika, dan jemaat di Efesus serta jemaat di Yerusalem. Ini adalah jemaat lokal. Kemudian ada juga jemaat atau gereja provinsi seperti di Galatia atau jemaat di Galatia. Kemudian jemaat di Asia dan juga jemaat di Syria, di Kilikia. Nah, saudara yang kami kasih, sebagai kepala gereja dan Tuhannya yang hidup, Kristus memiliki kasih yang sangat mendalam kepada anggota-anggota tubuhnya. Itu sebabnya di dalam gereja ia harus dimuliakan. Saudara datang di tempat ini tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan melalui gereja ia akan menyatakan hikmat yang besar. Di dalam Efesus 3 ayat 10. Kemudian saudara-saudaraku, Yesus dari hari demi hari ia memelihara jemaatnya, memelihara saudara dan saya. Dan kerinduannya sebagaimana yang ditulis di dalam Efesus 5 ayat 27. Ayat inti kita tadi adalah ingin atau untuk menjadikan jemaat itu cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat celah. Inilah kerinduan Yesus untuk jemaatnya, supaya jemaat itu kudus dan tidak bercacat celah. Kemudian saudara-saudaraku, itu tadi adalah gambaran sepintas tentang gereja, di mana Yesus adalah kepala daripada gereja itu. Sekarang bagaimana ibadah yang benar menurut peraturan jemaat? Ini kita kutip di dalam peraturan jemaat halaman 156 edisi 18 tahun 2010, edisi 19 itu tahun 2015, pada intinya itu sama. Nah, ini perlunya sikap hormat terhadap rumah peribadatan. Jadi di tempat ini kita perlu menghormati tempat ibadah, karena tempat ini adalah tempat yang suci. Rumah Allah di bumi adalah gerbang surga. Saya melihat di Kitab Wahyu 21 ayat yang ke-12 di sana, di surga itu ada 12 pintu gerbang. Ya. Dan di atas pintu gerbang itu masing-masing ada 12 malaikat. Dan di atas pintu gerbang itu ditulis nama-nama Israel, ya.
Jadi luar biasa, dan rumah Allah di bumi ini adalah gerbang surga. Jadi gereja ini adalah gerbang surga. Jadi kalau ini adalah gerbang surga, berarti tempat di mana kita menuju kepada surga. Itu sebabnya lagu pujian, doa, firman yang diucapkan oleh wakil Kristus adalah perantara yang ditunjuk Allah untuk mempersiapkan suatu umat bagi jemaat di surga, bagi perbaktian yang lebih tinggi itu, di mana tidak ada hal-hal yang hina yang dapat masuk di sana. Saudaraku, gereja adalah bait suci untuk jemaat. Harus ada peraturan. Ya, gereja ini harus ada peraturan, baik itu di dalam hal waktu ibadah, tempat ibadah, dan juga cara berbakti yang benar. Puji Tuhan, gereja masih akan hari ke-7 sedunia sudah memiliki peraturan yang sangat detail untuk bagaimana kita bisa berbakti kepada Tuhan dengan benar. Saudaraku, tidak ada hal yang suci, tidak ada hal yang berhubungan dengan perbaktian kepada Allah yang boleh diperlakukan dengan ceroboh atau tidak peduli. Nah, ini tugas orang tua untuk anak-anaknya. Anak-anak harus diajarkan rasa hormat. Para orang tua, ajar mereka atau anak-anak memiliki rasa hormat yang tinggi bagi rumah Allah, dan agar anak-anak mengerti bahwa jika mereka masuk ke dalam rumah Tuhan ini, maka hati mereka harus dilembutkan dan dipenuhi oleh pemikiran seperti ini: Allah ada di sini, ini adalah rumahnya. Dan sekali-kali saya tidak boleh mempunyai kesombongan, keserakahan, iri hati, jahat, kebencian, kepalsuan di dalam hati, karena saya sedang masuk ke dalam hadirat Allah yang suci. Jadi saya pikir ini bukan hanya kepada anak-anak, ya, nasihat ini nasihat yang baik kepada semua orang percaya. Kalau kita sudah masuk ke dalam hadirat Allah yang suci, saudara, pikiran kita harus betul-betul konsentrasi kepada hadirat Tuhan. Karena itu jangan lagi ada pikiran-pikiran yang menyombongkan diri, ada pikiran tentang keserakahan, iri hati, jahat, kebencian, dan seterusnya. Karena tempat ini adalah tempat di mana Allah bertemu dan memberkati umatnya. Saudara-saudara, tempat ini adalah tempat di mana Tuhan datang bertemu dengan saudara dan memberkati kita semua. Berikutnya adalah sikap sopan dan berdiam diri di tempat peribadatan. Saya sungguh merasa senang karena pada siang hari ini peribadatan kita ini kelihatannya sangat kusuk, ya. Semua berdiam diri di tempat peribadatan. Dikatakan bila orang-orang datang berbakti memasuki tempat pertemuan, mereka harus melakukannya dengan rasa hormat, berjalan dengan dia menuju tempat duduk mereka. Kemudian percakapan, bisik-bisik dan tertawa tentang hal biasa tidak diizinkan di dalam rumah perbaktian, baik sebelum dan sesudah acara. Saudara-saudara, mungkin disinilah kelemahan kita selama ini. Kita menganggap bahwa gereja ini seakan-akan tempat biasa saja, seperti kita di rumah. Karena itu sering terjadi percakapan-percakapan yang tidak semestinya kita sampaikan di gereja dan di lingkungan gereja ini. Inilah yang dibutuhkan kesalehan
yang penuh dengan semangat dan aktif harus menjadi ciri orang yang sedang beribadah. Kesalehan yang penuh semangat dan aktif harus menjadi ciri orang yang beribadah. Biarlah mereka memelihara roh perbaktian yang benar melalui meditasi secara tenang, menjaga agar hati diangkat kepada Allah melalui doa, agar perbaktian itu dapat memiliki manfaat khusus bagi hati dan menuntun kepada pengakuan dosa dan pertobatan bagi jiwa yang lain. Saudara-saudaraku, mereka ini adalah anak-anak atau kita semua harus ingat bahwa utusan surga berada di rumah itu atau berada di rumah ini, berada di tempat kediaman Allah ini. Saya pernah membaca untuk apa malaikat datang di tempat ini. Ternyata saudara-saudara, gerak-gerik kita ini dilihat oleh malaikat, dicatat di dalam bukunya. Ya, ini mengerikan sebenarnya, saudara. Setiap gerak-gerik kita dicatat oleh malaikat pada saat kita beribadah, berbakti pada hari Sabat yang suci ini. Karena itu perlu hati-hati. Diulangi lagi bisik-bisik, tertawa, dan percakapan yang mungkin tidak merupakan dosa di tempat kerja tidak boleh diizinkan di rumah di mana Allah disembah. Dan pikiran harus dipersiapkan untuk mendengar firman Allah agar memiliki makna dan kesan yang benar pada hati. Ditulis di dalam Testimonis jilid 5 halaman 492. Kemudian perlunya ada keramahan. Orang Timur ini terkenal dengan orang-orang yang ramah, ya. Roh keramahan harus dipelihara di dalam jemaat. Tiap tamu yang datang berbakti dengan kita harus disambut dengan ramah dan dibuat merasa diterima. Ini sesuai dengan peraturan jemaat kita. Saudara-saudara, saya pernah pergi ke beberapa gereja di Indonesia ini, di kota-kota besar. Ada yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada tamu yang hadir, termasuk kami hadir pada waktu itu bersama keluarga. Tamu-tamu itu diistimewakan, diundang datang di tempat ini di depan, lalu masing-masing dikasih cindera mata, dikasih bunga atau apa itu. Lalu kemudian didoakan tamu-tamu yang hadir itu. Dan kami merasa senang juga, ya, diperlakukan seperti itu. Karena itu di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, keramah tamahan ini harus diterapkan. Siapapun yang datang harus disambut dengan hangat, supaya mereka merasa, orang Jawa bilang apa? Diuwongke. Kalau sudah begitu, dia akan apa? Sering datang kembali. Kemudian pelayanan ibadah Sabat. Nah, sebelum ini adalah saya baca bagi mereka yang melayani pelayanan itu harus menggunakan baju yang baju itu memang khusus hanya untuk pelayanan. Tidak boleh baju itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar pelayanan. Tetapi selama ini kita salah. Baju yang saya pakai di gereja, baju itu juga yang saya pakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, karena merasa nyaman dengan baju itu. Tetapi kita ditegur. Pelayanan ibadah hari Sabat adalah yang paling penting dari semua kebaktian di gereja. Yang paling penting dari semua kebaktian di gereja itu adalah pelayanan ibadah hari Sabat. Di sini para anggota berkumpul setiap pekan untuk bersatu dalam menyembah Allah, dalam semangat pujian dan ucapan syukur untuk mendengarkan firman Allah, menyatukan kekuatan dan karunia untuk bertempur di dalam peperangan kehidupan, dan mempelajari kehendak Allah bagi mereka yang
di dalam pelayanan memenangkan jiwa. Kekhidmatan, kesederhanaan, dan ketepatan waktu harus menjadi ciri seluruh jemaat. Kutipan dari peraturan jemaat. Dan saudaraku, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, ayat ini luar biasa di dalam Matius 16 ayat 18. Jemaatnya sangat berharga di mata Tuhan, sehingga Nabi Zakaria di dalam Zakaria 2 ayat 8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang di dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Nah, sebab siapa yang menjarah kamu berani menjamah biji mata Tuhan. Siapa yang menjarah kamu berani menjamah biji mata Tuhan. Luar biasa, saudara dan saya, umat-umat Tuhan ini adalah biji mata Tuhan. Ya, jangan macam-macam menjarah biji mata Tuhan. Jangan dikira atau jangan kiranya ada perlakuan yang mengganggu biji mata Tuhan, yaitu sidang jemaat Allah. Maka doa Tuhan Yesus bagi jemaatnya adalah supaya bersatu, ada roh persatuan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Saudaraku, untuk mempertahankan persatuan di dalam jemaat, maka perlu memperhatikan satu sifat yang diajarkan oleh Yesus, yaitu pengampunan atau saling mengampuni satu dengan yang lain. Matius 6 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi siapa jikalau kamu tidak mengampuni orang, saya ulangi, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, seringkali kita mengeluh. Saya ini sudah berulang-ulang kali berdoa, baik pada pagi, petang, dan malam. Tetapi seringkali doa saya itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Saya yakin saudara juga pernah mengalami hal yang sama ini. Seakan-akan doa kita ini tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi ayat ini merupakan jawaban, saudara-saudara. Banyak sekali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengampuni dengan tulus, saudara-saudara. Sehingga dosa kita pun juga tidak diampuni oleh Tuhan. Maka doa kita terhalang. Ya. Jadi kalau kepingin doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka kita harus selesaikan dulu persoalan-persoalan kita, baik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan siapapun yang ada di dalam rumah tangga kita. Selesaikan persoalan kita dengan tetangga kita. Selesaikan persoalan kita dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Selesaikan persoalan kita yang ada di jemaat. Baru kemudian saudara bisa berdoa dan Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Saudaraku yang kami kasihi, kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang menyakiti kita mengakui kesalahannya, kita dibenarkan untuk tidak mengampuni mereka. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan kepada orang yang bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Ya, ini ditulis oleh
Nyonya White, Ellen G. White, di dalam Khotbah di atas Bukit halaman 131. Saudaraku yang kami kasihi, benar Roh Suci sudah pergi ke seluruh dunia, di mana saja. Tidak ada satu tempat pun yang tidak didatangi oleh Roh Suci, di mana di situ ada manusia yang berdosa. Ia bekerja di dalam hati setiap orang. Akan tetapi saudara-saudara, adalah di dalam gereja ini kita dapat bertumbuh dan matang untuk dituai masuk ke dalam lumbung Allah. Kemudian yang kedua, bagaimanakah ibadah yang benar di dalam gereja menurut kebiasaan Tuhan Yesus? Kalau tadi menurut apa? Menurut peraturan jemaat. Sekarang menurut kebiasaan Yesus, ibadah yang benar itu yang bagaimana? Di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, Allah tidak memberikan kita daftar aktivitas yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan untuk ibadah Sabat. Ia tidak menentukan rincian setiap menit untuk pemeliharaan Sabat, tetapi ia memberikan kita prinsip-prinsip pemeliharaan hari Sabat yang benar. Dan prinsip-prinsip inilah yang menuntun kita. Mari kita simak 3 prinsip Alkitab yang menuntun kita dalam pemeliharaan hari Sabat yang benar ini. Saudara kenal Max Penley, ya? Ini di dalam bukunya dengan judul Ketika Sang Pencipta Berkata, Ingatlah, halaman 150 dan 151 berkata, intisari pemeliharaan Sabat adalah perbaktian. Ya, intisari pemeliharaan Sabat adalah kebaktian. Jadi kalau kita ngomong, ya, saya memelihara hari Sabat, tetapi saudara tidak pernah mengikuti perbaktian, itu keliru. Apa unsur-unsur perbaktian, saudara? Ada nyanyian pujian kepada Tuhan, ada doa, ada firman, dan satu lagi yang tidak bisa kita tinggalkan adalah ada persembahan. Itu adalah perbaktian. Nah, Sabat adalah suatu pertemuan kudus, yaitu hari pertemuan kudus. Suatu pertemuan kudus, yaitu hari pertemuan kudus. Sabat adalah suatu pertemuan kudus, suatu perkumpulan untuk kebaktian dan pujian. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan contoh positif tentang pemeliharaan hari Sabat. Perhatikan di dalam Lukas 4 ayat 16. Di layar sudah bisa saudara baca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kalau zaman dulu itu adalah di dalam Perjanjian Lama itu mungkin belum ada Alkitab seperti sekarang ini. Yang ada adalah kitab-kitab para nabi, ya, dan kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bagi Yesus, Sabat adalah suatu hari persekutuan dengan Allah di dalam kebaktian. Yesus meninggalkan alat-alatnya di bengkel kayu Yusuf di Nazaret tiap Sabat untuk menghadiri kebaktian di rumah ibadah. Kebaktian Sabat ini penting bagi Yesus. Kebiasaannya adalah memuji Bapa surgawinya, menyerap firman-Nya, dan berkumpul bersama umatnya setiap Sabat. Jadi setiap hari Sabat Tuhan Yesus Kristus datang ke rumah ibadat. Kalau dulu namanya sinagog yang ada pada waktu itu. Ada, kalau sekarang istilahnya adalah gereja, rumah Tuhan, dan seterusnya. Tuhan berdoa, Tuhan membaca firman,
dan dia baru keluar gereja untuk pelayanan, terutama pelayanan kesembuhan, untuk sembuhkan penyakit jasmani, teristimewa penyakit rohani. Saudaraku, saya pernah berbincang-bincang dengan hamba Tuhan. Khotbah yang baik dan benar itu adalah ketika si pengkhotbah turun dari mimbar ini, ya, setelah menyampaikan firman Tuhan, dia turun dari mimbar ini, dia keluar, kemudian dia melakukan apa yang dia khotbahkan. Mudah apa mudah itu, saudara? Lalu Pak Pendeta atau hamba Tuhan ini mengatakan, Pak Bandu, saya selaku pendeta jarang melakukan apa yang saya khotbahkan di atas mimbar. Dan ini adalah contoh yang baik, saudara-saudara. Yesus ketika dia di sinagog, dia memuji Tuhan, dia berdoa, dia membaca kitab. Lalu setelah itu dia keluar, dia melakukan pelayanan. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Pelayanan kesembuhan, untuk kesembuhan penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Itulah contoh yang diberikan oleh Yesus bagaimana ibadah yang benar di dalam gereja. Kemudian sekarang ibadah yang benar di dalam gereja menurut buku Roh Nubuat. Di dalam Nasihat bagi Sidang halaman 2, volume 2 halaman 37, semua acara kebaktian harus diadakan dengan penuh hikmat dan hormat, seolah-olah Tuhan dapat dilihat hadir di dalam perkumpulan itu. Diulangi untuk yang ketiga kalinya, saudara-saudara. Berbisik-bisik, tertawa, dan bercakap-cakap yang tidak menjadi dosa di tempat urusan pekerjaan yang biasanya, hendaknya jangan diperkenankan di dalam rumah di tempat Allah disembah. Kemudian saat suara berbisik-bisik hilang, hening seperti ini, maka di dalam keheningan kita menantikan Tuhan, keheningan jiwa membuat suara Allah menjadi semakin jelas. Kecuali hening karena ngantuk, ya, karena tertidur, itu suara Allah nggak kedengaran malah. Tetapi kalau hening, kita tetap konsentrasi kepada firman Tuhan, kepada siapa yang kita sembah, maka semakin hening, semakin jelas suara Tuhan itu kita dengarkan. Dalam ibadah kepada Tuhan pencipta semesta alam ini, kita dituntut membuat suatu penyembahan yang luar biasa, bukan hal yang biasa. Roh Nubuat berkata, tidak ada perkara yang bisa biasa saja dalam pelayanan dan penyembahan kepada Allah. 5 Testimoni 4:9-8. Kemudian bagaimana dengan tepuk tangan, saudara-saudara? Di banyak gereja sudah menjadi tradisi ibadah mereka selalu bertepuk tangan dengan semangat. Nah, menurut tulisan-tulisan Ellen G. White ini dijelaskan bahwa kenyataannya semua itu sangat bertentangan di dalam kehidupan ibadah Yesus. Dalam ibadah yang benar tidak perlu ada hal yang gaduh. Ibadah yang pamer, tepuk tangan atau usaha untuk memperoleh tepuk tangan, sanjungan pujian dari manusia. Dalam ibadah dianjurkan dengan memakai alat-alat musik dan nyanyian. Hendaklah talenta nyanyi itu dapat dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Ada musik, ada lagu pujian. Nah, penggunaan alat musik ketika berbakti kepada Allah sambil memuji Dia dengan rebana dan alat musik lainnya adalah sangat baik. Kalau zaman dulu ada rebana, ya dipakai untuk memuji Tuhan. Saudaraku, Roh Nubuat menjelaskan agar kata lagu pujian itu disebut, ya,
diucapkan, dilafalkan dengan jelas agar dapat dimengerti para hadirin dan menyambut dengan rasa syukur dan memuliakan nama Tuhan dengan kata amin. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kalau para penyanyi di sini menyanyikan lagu dengan bahasa yang anggota jemaatnya tidak mengerti bahasa itu? Apakah ini pantas? Ya, saudara-saudara, kita orang Indonesia pada umumnya harus menyanyikan lagu pujian dengan bahasa Indonesia. Lucu, saudara-saudara, kalau saudara tidak mengerti bahasa asing, kemudian di sini menyanyikan dengan bahasa asing. Roh buat memberikan penjelasan, kita harus mengucapkan dengan jelas agar dapat dimengerti oleh para hadirin dan menyambut dengan rasa syukur dan memuliakan nama Tuhan dengan kata amin. Semua musik yang melakukan musik untuk Allah keluar dari hati yang penuh rasa syukur dan terima kasih jauh lebih berharga bagi Allah daripada suara yang paling merdu dari semua alat musik yang pernah ditemukan oleh tangan manusia. Evangelis 506. Biarlah lagu itu dinyanyikan dengan kata yang jelas supaya dapat dimengerti orang yang mendengarkan dan hati pun menjadi terjamah. Tetapi sering orang-orang yang menyalahgunakan melakukannya dengan tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Hendaknya di dalam hal ini kita perlu mengadakan pembaharuan. Jadi pembaharuan harus diadakan terkait dengan musik dan nyanyian supaya nyanyian itu bisa dimengerti oleh semua yang mendengarkan. Saudara-saudara, kesimpulan dari pelajaran ini adalah gereja adalah tempat suci untuk jemaat. Maka harus ada peraturan, baik itu mengatur tentang waktu, tempat ibadah, dan cara berbakti yang benar. Berikutnya adalah gereja, tempat di mana Allah bertemu memberkati umatnya. Gereja adalah rumahnya, rumah Allah. Semua orang yang datang berbakti harus memiliki rasa hormat yang tertinggi bagi rumah Tuhan. Semua acara kebaktian harus disiapkan dengan penuh hikmat dan hormat, seolah-olah Tuhan dapat dilihat hadir di dalam kumpulan itu. Nasihat bagi sidang halaman 37. Dan kemudian kebiasaan berbisik-bisik, tertawa, dan percakapan yang tidak mungkin tidak merupakan dosa di tempat kerja, yang mungkin tidak merupakan dosa di tempat kerja, tidak boleh diizinkan di rumah di mana Allah disembah. Dan setiap orang yang masuk ke dalam gereja harus ingat bahwa utusan surga berada di rumah itu. Berikutnya, pikiran harus disiapkan untuk mendengar firman Allah agar memiliki makna dan kesan yang benar pada hati. Testimoni jilid 5 halaman 492. Di dalam ibadah dianjurkan dengan memakai alat-alat musik dan nyanyian. Hendaklah talenta nyanyian itu dapat dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Roh Nubuat menjelaskan agar kata lagu pujian itu disebut, diucapkan, dilafalkan dengan jelas agar dapat dimengerti para hadirin yang menyambut dengan rasa syukur dan memuliakan nama Tuhan dengan kata amin. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kesimpulan adalah Yesus telah memberikan contoh ibadah yang benar. Setiap hari Sabat, Tuhan Yesus Kristus datang ke rumah ibadat untuk memuji Bapanya di surga, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Dia hanya keluar gereja untuk pelayanan, terutama pelayanan kesembuhan, untuk kesembuhan penyakit, baik jasmani, teristimewa penyakit rohani.
Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita semua yang hadir, bahkan saudara-saudara kita yang hari ini mengikuti ibadah secara online maupun offline di rumah, mendapat berkat dari firman ini. Saya bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pandu. Biarlah firman ini akan mengingatkan kita supaya bagaimana kita bisa beribadah dengan benar. Dan biar itu akan bisa kita lakukan dalam ibadah kita di hari Sabat dan hari-hari yang lainnya. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita, jemaat kami undang berdiri. Kita menyanyi dalam lagu Sion nomor 193 sambil mengumpulkan persembahan pembangunan.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami sudah diingatkan bahwa gereja adalah tempat yang kudus, tempat di mana kami berkumpul untuk memuji nama-Mu, untuk berdoa, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tempat di mana Tuhan hadir dan memberkati umat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami untuk menghormati kesucian tempat kudus-Mu ini, dengan tidak berbisik-bisik, dengan tidak tertawa, dan dengan tidak melakukan percakapan yang sia-sia, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Agar dengan demikian berkat Sabat ini tidak terhalang dan tetap menjadi bagian kami sepanjang Sabat ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Kurnaidi beserta keluarga yang sudah melayani. Berkati seluruh anggota jemaat baik yang hadir maupun yang melakukan ibadah di rumah. Dan berkati juga sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan pada saat ini. Kau berkati persembahan ini supaya boleh digunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, khususnya yang berada di wilayah Konven Jawa kawasan timur. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan. Berkati juga mereka yang belum memberikan oleh karena sesuatu yang patut dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih, mohon ampun akan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini bila kita Sabat hari ini, saya ucapkan selamat Sabat dan sampai bertemu di Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati.